itu memilih untuk mengesampingkan kepentingan sendiri, jadi berkorban untuk orang lain, terkait kepentingan. Kemudian solidaritas dapat menjadi perwujudan cinta yang nyata. Jadi solidar kepada kakak, adik, orang tua, kepada sesama, kepada masyarakat, lingkungan sekitar, kepada rekan-rekan, kepada kalau di sekolah kepada teman-temannya, guru, teman-temannya juga, dan lain sebagainya. Solidaritas dapat menjadi perwujudan cinta yang nyata sehingga bentuknya dapat diterima oleh sesama dalam rupa yang jelas dan dapat dirasakan. Karena kita hidup bersama orang lain, maka sikap solider kita perlu menjawab kepentingan bersama. Jadi menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kepentingan bersama bisa berlawanan dan bahkan membutuhkan pengorbanan atas kepentingan kita sendiri. Ketika kita merasa senasib sepenanggungan, maka solidaritas akan lebih mudah muncul dalam berbagai bentuknya. Ketika salah satu atau beberapa orang mengalami kesulitan dan masalah, maka kita sebagai orang yang merasa solider akan berusaha hadir dengan sikap empati dan pemahaman yang mendukung untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi solider kepada sesama adalah bentuk atau wujud dari cinta itu sendiri. Nah, di sini ada kisah inspiratif. Bingung apa? Persahabatan monyet dan ikan. Siapa yang mau jadi monyetnya? Enggak. Ini serius ini. Jadi nanti bacanya, ini kan dibaca bareng gantian. Saya jadi naratornya. Siapa yang mau jadi monyetnya? Oh ya. Ini udah sepakat suara bulat. Enggak jadi monyetnya. Pura-pura Mas. Ini cuma memerankan. Tapi ganteng loh. Monyet dan ikan. Nah, ini gantungannya iki. Maksudnya tandingan ditunjuk duluan. Cepet banget ya. Ini pada kompak banget sih. Kayaknya udah baca ya langsung. Baik, saya naratornya, ya, ikannya Mas Ferdi ya tadi ya. Iya, bersahabat ya. Ya, kita dengarkan kisah inspiratif ini antara monyet dan ikan. Kisah ini bercerita tentang persahabatan seekor monyet yang hidup di atas pohon di pinggir sungai dengan seekor ikan yang hidup di sungai. Seragam. Persahabatan antara keduanya sudah Seragam. terjalin sangat erat sehingga keduanya saling berbagi satu sama lain. Monyet terkadang memetik buah dari atas pohon dan menjatuhkannya ke dalam sungai agar bisa dinikmati si ikan sahabatnya. Pun demikian, ikan sesekali mencari kerang untuk diberikan kepada monyet sebagai santapan. Jadi si monyet itu dikasih kerang kan. Kemudian pada suatu sore langit terlihat mendung. Sang monyet pun menjadi was-was. Awan hitam tentu akan menurunkan hujan lebat. Ia khawatir kalau terjadi banjir yang bisa saja menghanyutkan si ikan. Hujan pun mengguyur dengan derasnya di kawasan tersebut. Sang monyet menjadi panik. Sesekali ia melompat-lompat di atas pohon. Nggak usah ekspresi ya. Sang monyet menjadi panik. Sesekali ia melompat-lompat di atas pohon. Ia memanggil sahabatnya si ikan. Ayo, dalami. Jangan ketawa di seriusnya. Bermain peran ini. Bermain peran. Iya, ikannya sana. Ikan. Mana kau? Teriak si monyet sambil celingukan ke arah sungai. Aku di sini, Net.
Jawab si ikan sambil melompat muncul ke permukaan. Cepat kemari, takutnya banjir bandang melanda. Ayo kau ikut aku, biar kau tidak terseret arus sungai. Tapi nyet, Jawab sang ikan singkat dengan terbata-bata. sudahlah, tak ada waktu lagi berdebat. Yang penting kau aman bersamaku. Tegas monyet sambil menyambar si ikan dari dalam air dan langsung membawa ikan ke pohon tempat tinggal si monyet. Baru beberapa detik saja, tindakan ceroboh monyet membuat sahabatnya si ikan kesulitan untuk bernafas. Ia hampir mati karena tidak bisa bernapas di luar air. Seketika si monyet kembali melempar si ikan ke sungai. Nyet, monyet, Maafkan aku ikan. cetus si monyet. Iya nyet, saya memang tidak bisa bernafas di luar air. Tegas si ikan. Hujan pun mereda. Si ikan dan monyet kembali bermain di tepi sungai bersama. Demikianlah cerita. Aplaus untuk si monyet dan si ikan. Bagusnya. Iya, bagus bacanya ya, ini apa? Intonasinya komunikatif ya. Jadi ceritanya kayak bener-beneran satunya ada di sungai. Endingnya terakhir lupa si monyet. Jeburin lagi tadi ke sungai ikannya karena nggak bisa napas. Coba dari kisah ini boleh sih baca, ngintip bacaan bawahnya boleh. Tapi kalau kita punya pendapat tersendiri juga boleh. Dari cerita tadi antara persahabatan dengan monyet dengan ikan, hikmah apa yang Bapak Ibu bisa ambil dari kisah tadi? Ada yang punya pendapat? Atau si pemeran tadi juga boleh? Apa? Ya semua sikap bisa diterima di Iya, boleh. Betul. Ada lagi yang lain? perlu pemahaman yang sama. Perlu pemahaman ya. Jadi sesama harus saling memahami satu sama lain ya. Kalau si ikan tadi kan emang hidupnya di air, pengennya sih nyelamatin, tapi salah. Dibawa ke atas pohon ya malah mati karena ikan. Tetapi akhirnya si monyet bisa memahami, dikembalikan ke habitatnya. Ada beberapa perbedaan yang harus saling dipahami. Ya, di dalam hidup juga harus ada yang bisa dipahami. Pasti ada perbedaan satu sama lain, harus saling memahami gitu ya Bu. Dari satu sama lain harus saling memahami. Pasti ada perbedaan karena kita diciptakan unik masing-masing orang. Porsinya masing-masing. Iya, porsinya masing-masing. Jadi harus saling memahami tadi. Persahabatan kadang bisa kayak tadi sampai hampir mati kan si ikan tadi karena salah tindakan, hampir mati, membuat mati. Mati itu apa? Mati dari sisi apa? Bukan mati nyawa kita. Kalau dicerita itu tadi iya, tapi kadang karena ada perbedaan yang nggak bisa dipahami, akhirnya salah ngomong ke orang lain atau menceritakan hal-hal yang sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan, atau dari kebenaran karena nggak bisa memahami tadi, akhirnya mematikan karakter orang, bisa seperti itu. Jadi harus betul-betul saling memahami di dalam hidup, baik di dalam keluarga, di dalam lingkungan, supaya nggak salah mengambil tindakan atau mengambil keputusan yang bisa mematikan karakter atau sifat seseorang. Jadi tadi ikan tadi juga begitu ceritanya, sehingga dikembalikan ke habitatnya. Tadi juga di dalam cerita monyet belum memahami kebutuhan sepenuhnya dari si ikan.
Itu tadi maksud baiknya hampir mencelakakan. Tapi si ikan pun juga memahami si monyet sehingga ia memaklumi. Di situ ada saling memaklumi, saling memaafkan di dalam persahabatan atau dalam cinta di dalam keluarga. Pasti di dalam keluarga itu suka ada perbedaan, ada perselisihan pendapat, tetapi kunci di sini tadi saling memaklumi kelemahan satu dengan yang lainnya sehingga tetap terjadi kerukunan ataupun persatuan di dalam sebuah keluarga ataupun masyarakat. Itulah indahnya solidaritas di antara ikan dan monyet tadi. Kalau ikan dan monyet aja bisa seperti itu, apalagi kita manusia yang sudah dikaruniai berbagai macam berkat dan rahmat oleh Tuhan. Jangan sampai kalah. Baik, kita sekarang memasuki ke aktivitas bentuk cintaku untuk Lupa. Barangnya piye nya? Barangnya piye? Dia tetap ini. Wes. bukan tutorialnya kan udah ada. Jadi nanti nah, tulislah poin 10. Tulislah udah bentuk cintaku jadi. 10 halaman. Nomor 1 Bude. Yang ditulis apa? Bentuk cinta. Mana. Belum, ini dilipat satu lagi Bude. Ayo belum ya? Bisa dibantu. Ada yang sudah jadi lagi? Bude. Ya, nomor 2 kelompoknya Miki. Wiki. Mana. Kelompoknya Pak Dion. Malah bobo. Udah jadi. Aku aja. Nomor 3 mana? Ditunjukkan dulu. Oke. Tulis di mana Baca. nih? Silakan ditulis Di kertas ini. bentuk bukan di kertas satunya. Oh, di kertas satunya. Ya, ya. Tulis apa? Tulislah bentuk cinta apa yang ingin diberikan. Iya. Lope. Kepada orang lain, bukan kepada diri sendiri. Pegang Bude. Di kertas yang Bude. satunya kan dikasih dua. Pegang Bude dikinin pegang. Lobnya satu, satunya isi tulisannya. Oke. Nanti dipresentasikan, Siap, disampaikan, makasih. dibacakan apa Oke. bentuk cinta yang ingin diberikan kepada orang lain atau ditolong atau dipedulikan. Duit. Oke. Nomor 1 siapa tadi? Saya dong. Oke. Ini semuanya malah Ya. tulis ininya bentuk cinta yang ingin diberikan. Apa Duit. bentuk cinta yang ingin diberikan kepada Mana? Ya, Pak Dekuat. Jos. namanya apa? Nanti silakan nanti. Oke. Jos. Pak Dekuat, Jos. Jos. Nah, itu. Melipat origami. Seperti anak TK zaman dahulu. Iki kaya yang puncak. Kaya yang puncak. Kaya family. Siap-siap. Ujian ini habis ini loh. Kaya family. Habis ini ujian loh. Terus di apa? Digambarkan. Terus takut nambahin gara-gara ujian. Aku nggak ada jalannya kayak foto ya Pak. Apa Pak De? Tulisannya apa Pak De?
Apa Pak Di? Aku cinta Indonesia. pelayanan. Oh ya. Ada yang belum jadi untuk love-nya? Udah bikin berapa sih Om? Satu. Ya, kayak juga. Belum jadi. Gagal eliminasi ini. Gak lama komentarin orang Udah doang. nanya belum jadi lagi. Komentarin doang. Aku kan ini komentator. Iya, Nyet. Berarti gunanya origami dulu itu buat apa? Satunya buat nulis. Nulis apa? Nulis. Berarti nulisnya di ini yang dibuat origami. Iya, kalau situ pakai buka lagi ribet, jadi kita ubah sedikit supaya enggak cintanya biarin begitu melipat seperti itu. Bentuk love-nya biar enggak berubah-ubah. Terus lembar satunya untuk Kita bersahabat. nulis Terus bentuk cinta apa yang mau diberikan. Ayo apa? Bisa cinta, cinta saling memahami. 5 menit lagi selesai nggak selesai? Iya, biar nggak buka-buka, biar nggak buka. Pokoknya untuk orang lain, bukan cinta untuk diri. Kalau cinta diri, aku besok mau mandi, aku besok mau dandan yang cantik, rapi. Nah, jadi itu tuh cinta untuk diri sendiri. Kita kan harus ngasih, tapi ini kepada orang lain. Cinta Tulisannya membantu sesama. mau ditulis di situ, mau memberikan bentuk cinta, maksudnya rasa solidaritas apa kepada orang lain. Mau melakukan apa yang mau diberikan kepada orang lain. Lope. Sebagai wujud cinta tadi. Wujud cinta membantu kepada Teladan kalau disambungkan begitu. Ada yang dilihat. Ada lagi enggak? Ini sama ya. Ada yang kesulitan? Ya, karena ada contekannya. Pertanyaan kedua. Jadi kalau sesuatu itu sudah ada yang bisa dicontoh, berarti sebenarnya nggak susah. Ya. mudah. Mudah. Gitu. Oke, kalau kita siapa yang kita contoh? Halo. Tuhan Yesus karena wujud manusia nanti ada yang Tuhan yang berwujud manusia yang datang ke dunia ini memberikan teladan-teladan kepada Siapa kita. tadi? Sebenarnya Yesus. Gusti Oh, ini grup siapa? lanjutnya lagi. Adakah waktu proses melipat dan menulis satu sama lain karena satu kelompok 2 orang saling berbagi tugas atau ada komunikasi atau kerjasama? Ada. Saling membagi tugas. Yang satu melipat, satu menulis. Satu melipat, satu menulis. Jadi berbagi Tugas. Niki tidur. Begitu nggak tadi yang di dalam juga ya? Ada dibagi tugas? Iya. Itulah di dalam kehidupan juga, di dalam keluarga. Jangan